Ya, pemirsa, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Tentu kami masih akan ajak Anda untuk melihat bagaimana penanganan kasus pembunuhan Vina dan juga Eki yang semakin menuai sorotan usai dilakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi dan tentunya memberikan keterangan. Lantas akankah kesaksian dari saksi-saksi yang sudah diperiksa termasuk dari nama Liga Akbar yang kemudian ini ramai menjadi perbincangan, ini bisa menguak fakta yang selama ini belum diketahui sebelumnya, dan bagaimana pula hukum kemudian bisa menimbang apa yang kemudian sudah disampaikan oleh saksi-saksi ini dalam menentukan bagaimana nasib dari Peggy Setiawan. Kita akan membahasnya bersama dengan pakar hukum pidana. Sudah hadir bersama kami di sini malam hari ini ada Prof. Suparji. Selamat malam, Prof. Sehat? Malam, alhamdulillah. Terima kasih, Prof. sudah hadir malam hari ini. Prof, tentu kita sudah mengumpulkan sejumlah data tentunya dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki ini. Kita sudah mengumpulkan bagaimana kemudian babak baru dari drama, ya kita katakan, karena ini belum tahu endingnya seperti apa, Prof. Drama pembunuhan kasus Vina dan Eki ini. Ada nama-nama yang kemudian kita dengar akhir-akhir ini sering muncul. Ada nama Saka Tatal, kemudian Robi Setiawan yang merupakan saudara dari Peggy. Ada pula Yadi dan juga yang terbaru nama Liga Akbar. Semuanya kemudian memberikan keterangan dan informasi ini, Prof, di kepolisian, kemudian dipanggil untuk menjalani pemeriksaan. Ini kemudian yang menjadi penting untuk disimak. Tapi apakah kesaksian mereka ini, Prof, cukup akan berpengaruh signifikan terhadap nasib Peggy Setiawan ataupun juga pelaku-pelaku lain yang sudah divonis? Ya, pertama untuk menilai signifikasi seorang saksi itu adalah apakah yang bersangkutan memenuhi kualifikasi sebagai saksi, yaitu dia mengetahui, mendengar, dan mengalami secara langsung atas peristiwa tadi itu. Itu jadi ukuran pertama seseorang menjadi saksi. Kalau ternyata dia hanya dengar dari cerita orang, dia hanya baca dari koran, banyak dari media, tidak mengetahui secara langsung, tidak mendengar secara langsung, tidak mengalami secara langsung, maka tidak bisa dikategorikan sebagai seorang saksi. Yang kedua adalah bahwa seorang saksi kemudian memiliki kualifikasi yang berkualitas sebagai saksi bersesuaian antara saksi satu dengan saksi yang lain. Kalau kemudian antara satu dengan yang lainnya saling berbenturan, saling bertentangan, maka kesaksian tadi tidak dianggap sebagai sebuah kebenaran. Maka harus dilihat apakah antara satu orang dengan orang yang lain itu adalah bersesuaian atau tidak keterangannya. Dan yang ketiga, untuk menilai kesaksian tadi adalah kata kuncinya, bersesuaian nggak dengan alat bukti yang lain? Apakah dengan surat, apakah dengan petunjuk, apakah dengan keterangan terdakwa, itu bersesuaian atau tidak? Jadi untuk menilai urgensi, korelasi, dan signifikasi seorang saksi, setidaknya tiga hal tadi itu. Kalau melihat fenomena munculnya saksi-saksi baru ini, misalnya saudaranya Peggy, temannya Peggy, dan lain sebagainya, maka menjadi tidak terlalu relevan ya untuk kemudian menilai tentang sebetulnya siapa pembunuh atau siapa pelaku pembunuhan Vina pada waktu itu. Karena ini yang diketahui, teman-teman tadi hanya mengetahui tentang keberadaan Peggy saja, tidak mengetahui tentang keberadaan misalnya korban pada waktu itu atau peristiwa tadi itu. Tapi mungkin kita akan melihat lebih jauh lagi mengenai tujuan dan juga agenda kemudian menghadirkan saksi-saksi tersebut ya, Prof. Kita akan bedah satu persatu dari nama Saka Tatal, Prof. Ini kami hadirkan juga untuk Anda pemirsa. Saka Tatal merupakan mantan terpidana dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, kemudian mendapatkan hukuman, sudah divonis sebelumnya ya, Prof, 8 tahun 3 bulan baru saja, dan kemudian sudah bebas pada April 2020, menjalani masa tahanan 3 tahun 8 bulan setelah mendapatkan remisi, kemudian diperiksa kembali pada 4 Juni 2024 perihal penangkapan dari Peggy Setiawan. Dan Selasa kemarin pemirsa, Saka Tatal ini diperiksa bukan sebagai tersangka baru, melainkan untuk memberikan keterangan pada penangkapan dari Peggy Setiawan. Nah, ini juga kemudian menjadi pertanyaan, tentu tadi seperti yang disampaikan juga Prof. Suparji, bahwa ini harus ada disinkronkan begitu ya, Prof, ya, kesaksian dari satu nama dan nama lain. Ada juga, Prof, kemudian nama lainnya Robi Setiawan yang merupakan adik dari Peggy Setiawan, Prof. Ini meyakini memberikan keterangan bahwa kakaknya tidak terlibat dalam kasus pembunuhan dari Vina dan juga Eki. Ini juga sudah diperiksa baru kemarin, Prof, 4 Juni 2024. Lalu kita juga lihat pemirsa, ada nama lain yang juga turut diperiksa oleh pihak kepolisian untuk memberikan keterangan dalam kasus pembunuhan
Vina dan Eki. Tapi kita simak dulu pemirsa, ini adalah pernyataan dari Saka Tatal. 2 minggu yang lalu ada kepolisian dari Polresta Cirebon dan Polda Bandung datang ke rumah dan menanyakan bahwa yang DPO tersebut dan dikasih tahu foto-fotonya dan nama-namanya. Yang ini foto-fotonya dan sama yang dipoto yang ditangkap yang sekarang itu beda jauh. Ciri-cirinya tuh dari muka sama dari telinga aja udah beda. Telinga katanya kan berisingan, bolong. Sama dari muka aja udah beda. Sama Peggy yang sekarang. Pada saat itu kan ada 3 Iya. dan salah satu Peggy Setiawan. Ya, Prof, ini tadi pernyataan keterangan dari Saka Tatal yang menyatakan bahwa Peggy yang ditangkap sekarang ini tidak seperti yang digambarkan oleh Saka Tatal. Ini gimana Prof kemudian menyikapi keterangan dari Saka Tatal? Ya, saya kira ini menjadi satu kecenderungan umum ya, bahwa opini publik meragukan tentang keberadaan Peggy, tentang keterlibatan Peggy dalam pembunuhan Vina pada waktu itu. Sudah begitu banyak ya keterangan-keterangan yang menyatakan tentang itu. Tetapi sekali lagi bahwa tidak semata-mata menyandarkan pada keterangan saksi. Mestinya dalam hal ini ketika polisi ya menetapkan Peggy sebagai DPO, terus kemudian menetapkan sebagai tersangka, kemudian melakukan penangkapan, mestinya dibarengi dengan alat bukti yang memadai. Kalau kemudian sekarang ini muncul keraguan-keraguan publik ya, keraguan misalnya juga Saka mengatakan itu, mestinya ini dijelaskan kepada publik ya oleh penyidik mengapa kemudian seorang Peggy akhirnya menjadi tersangka. Apakah memang dia konon katanya itu kan ada peran dia sebagai aktor intelektual, sebagai yang menyuruh melakukan, bukan sebagai pelaku utama. Itu harus diperjelas. Nah, kalau kemudian tadi kata Saka Tatal mengatakan bahwa ciri-cirinya berbeda, saya kira juga tidak sepenuhnya kemudian itu diyakini. Artinya apa? Harus bahwa dibuktikan. dalam hari ini dibuktikan oleh penyidik karena menetapkan seseorang menjadi tersangka itu bukan suatu hal yang sederhana. Setidaknya 2 alat bukti dan alat bukti tadi didukung secara kualitatif ya, bahwa betul-betul dia sebagai orang tersangka. Dan di sini sebetulnya publik juga menunggu proses mekanisme yang dilakukan oleh penasihat hukum untuk menguji sah dan tidaknya penetapan tersangka melalui mekanisme forum pra-peradilan. Apakah secara prosedural, secara kemenangan sudah benar atau tidak. Jadi mestinya para pihak yang terlibat ini membuat perkara ini menjadi terang benderang. Sehingga kemudian arahnya jelas ya. Kemudian siapa yang bertanggung jawab, apakah ada kejanggalan atau tidak pada proses hukum sebelumnya. Gitu. Baik, artinya saksi-saksi boleh bicara, tapi ada prosedur hukum yang harus dijalankan untuk membuktikan itu ya Prof ya. Baik, nah tapi kita lihat ini dulu Prof, kita lihat data lagi, kita buka lagi data-data yang juga telah kami himpun untuk Anda pemirsa. Selain 2 nama tadi, ada juga nih Prof nama Yadi yang merupakan teman kerja Peggy Setiawan. Ikut dihadirkan kemudian dari pihak Peggy untuk memberikan keterangan yang menyatakan mengetahui keberadaan Peggy pada saat kejadian. Juga baru diperiksa kemarin pada 4 Juni 2024. Selain Yadi pemirsa, ada juga nama lain yang juga turut memberikan kesaksian ataupun keterangan dalam perkembangan penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Nama lain juga tentunya yang kemudian menjadi perhatian selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda nanti adalah nama Liga Akbar Cahyana. Ini yang kemudian baru muncul Prof dan menggemparkan juga. Ini harus diluruskan dan harus dibuat terang juga Prof karena kesaksian Liga Akbar ataupun sikapnya ini mencabut beberapa poin dari berita acara pemeriksaan pada 8 tahun silam, Prof. Ini yang kemudian cukup menggemparkan dan tentu kita ingin tahu bagaimana hukum melihat ataupun merespon sikap dari Liga Akbar Cahyana ini, Prof. Memang seperti apa prosesnya ketika pencabutan BAP? Proses hukum itu kan ada penyelidikan, ya, melalui mekanisme klarifikasi, interview, ya. Kemudian ada penyidikan, diperiksa sebagai seorang saksi. Terus kemudian proses berikutnya adalah ada proses penuntutan ya oleh jaksa, kemudian pelimpahan perkara pemeriksaan di dalam persidangan. Nah pertanyaannya adalah BAP yang mana yang dicabutkan itu? BAP dalam penyidikan. Kalau dalam konteksnya BAP dalam penyidikan, saya tidak terlalu
tidak terlalu memiliki relevansi dalam konteks putusan sebelumnya. Karena yang menjadi pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan persidangan adalah apa yang terungkap di dalam fakta persidangan. Bahwa mekanisme penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan adalah tiga hal yang berbeda. Jadi kalau misalnya dengan pencabutan BAP ini, apakah kemudian berpengaruh secara signifikan terhadap putusan pengadilan sebelumnya? Saya kira tidak sepenuhnya itu. Justru yang menimbulkan pertanyaan adalah bagaimana pada akhirnya mencabut pada saat ini. Apakah memang ada hal-hal baru, ada hal yang kemudian bisa menjadi novum, yang kemudian bisa meringankan para terpidana yang sebelumnya. Tapi sekali lagi bahwa kita harus pahami benar, pada dalam konteks sistem peradilan pidana, criminal justice system, itu adalah ada mekanisme yang kemudian bertingkat, bervariasi sesuai dengan perannya masing-masing, dan yang kemudian harus dihormati sesuai dengan asas judikata, putusan dianggap benar sebelum ada koreksi di atasnya adalah putusan pengadilan. Jadi dalam hal ini tentang pencabutan BAP, saya kira tidak terlalu signifikan dalam konteks membuat terang benderang perkara ini. Kita tentu ingin mencari tahu jawaban dan pertanyaan tadi juga yang sempat tersampaikan oleh Prof. Suparji tentang bagaimana kemudian landasan mencabut BAP ini ya, ataupun juga mengambil beberapa poin dari BAP sebelumnya. Liga Akbar Cahyana ini pemirsa seorang saksi kunci yang kemudian dihadirkan dalam kasus ini, dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki, dan juga di persidangan di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat pada tahun 2016 lalu, kemudian tiba-tiba hadir di hadapan publik. Kehadirannya ini tak lain untuk memenuhi panggilan dari Polda Jawa Barat untuk dimintai keterangan seputar kesaksiannya untuk kasus Vina. Liga Akbar alias Gaga ini memiliki kedekatan dengan Eki dan juga Vina, dan hubungannya sudah seperti kakak dan adik. Inilah kemudian poin-poin ataupun keterangan kesaksian yang sempat disampaikan oleh Liga Akbar ataupun juga Gaga. Kemudian ia juga menyampaikan bertemu dengan Eki dan Vina, pergi bersama ke Taman Kota Alun-Alun Cirebon dan sempat berbincang-bincang sekitar hingga 30 menit. Nah, apalagi kemudian pemirsa kronologi pada saat itu, pada pukul 20:15 di hari yang kemudian menjadi terjadinya pembunuhan Eki dan juga Vina pada 24:05, Eki dan Vina ini minta untuk diantar pulang ke rumahnya di kawasan Arumsari, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Kita coba untuk lihat bagaimana kemudian kronologi dari kasus pembunuhan Vina dan juga Eki dari versi yang disampaikan oleh Liga Akbar ya Prof ya. Kesaksian yang disampaikan oleh Gaga ini. Nah, kemudian pada 21:15 Liga Akbar, Eki dan juga Vina ini melintasi Jalan Perjuangan Maja Asem, Kecamatan Kesambi di depan SMPN 11 Cirebon. Inilah pemirsa, kira-kira adalah rangkaian ataupun kronologi yang coba diungkapkan oleh Liga Akbar Cahyana yang menjadi saksi dalam kasus pembunuhan Vina dan juga Eki, dan kesaksiannya ini cukup menimbulkan sejumlah pertanyaan termasuk sikapnya dalam mencabut beberapa poin dalam BAP yang sudah dibuat pada 8 tahun silam atau pada tahun 2016. Tentu kita masih akan bahas ini secara lebih lengkap ya Prof, karena menarik sekali untuk melihat poin per poin dari apa yang disampaikan Gaga. Usai jeda pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam kembali untuk Anda. Ya, masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa tentu masih bersama juga dengan pakar hukum pidana kita, ada Prof. Suparji malam hari ini bergabung bersama kita. Terakhir tadi kita sudah buka nih ya Prof, mengenai bagaimana kronologi yang coba dijelaskan oleh saksi kunci Liga Akbar Cahyana atau Gaga ini pemirsa. Di hadapan Majelis Hakim Persidangan Pengadilan Negeri Cirebon saat itu, Liga Akbar ini mengaku ada pelemparan batu ke arah Liga Akbar, Eki dan juga Vina saat ketiganya melintasi gerombolan pemuda tersebut. Dan tidak diduga gerombolan pemuda itu mengejar mereka hingga akhirnya Liga Akbar terpisah dari Eki dan juga Vina. Liga Akbar berhasil selamat dari kejaran para pelaku. Dan Liga Akbar ini mengaku dirinya mengenali salah
salah seorang pelaku yaitu Rivaldi alias Ucil melalui pesan singkat di telepon genggamnya pemirsa. Nah ini juga menjadi satu kesaksian yang cukup jelas disampaikan oleh Liga Akbar Cahyana dari apa yang ia alami, ia lihat, ia rasakan. Karena ini sebagai saksi ya Prof, ya tadi sudah disampaikan oleh Prof Suparji. Harus ada komponen-komponen itu yang kemudian harus dipenuhi, qualified sebagai saksi, begitu ya Prof ya. Nah kalau kita lihat poin-poin yang disampaikan oleh Liga Akbar, Prof, lagi-lagi termasuk juga yang menimbulkan polemik, dia mencabut beberapa poin dalam BAP-nya. Ini di persidangan seperti apa Prof? Karena tadi juga sempat ada perbincangan. Kalaulah memang ada tekanan pada saat memberikan keterangan di penyidikan, lalu bagaimana ketika di persidangan yang seharusnya bisa bebas dari tekanan itu Prof? Ya, saya kira betul bahwa dalam proses pemberian kesaksian ya, di penyidikan maupun di dalam persidangan, tidak boleh ada penekanan, tidak boleh ada paksaan ya, supaya betul-betul menyampaikan apa adanya, menyampaikan sebuah kebenaran. Nah sekarang kan persoalannya BAP di dalam penyidikan dicabut, mestinya ketika di dalam persidangan, ketika di penyidikan tadi yang sebenarnya, itu disampaikan apa yang sebenarnya. Maka untuk itu, kalau kaitannya dengan soal pencabutan BAP ini, tetapi sudah menjadi fakta persidangan, maka itu yang menjadi pertimbangan oleh majelis hakim untuk mengurai sebuah kebenaran. Kalau kita lihat sebetulnya kasus ini harapannya ya, saksi-saksi yang muncul ini membuat terang benderang perkara ya, membangun sebuah pasal kebenaran material, jangan sampai kemudian malah justru tercerai-berai. Dan kita lokalisir sebetulnya apa urgensinya membuka kasus ini. Setidaknya ada dua urgensi. Pertama adalah meminta pertanggungjawaban kepada orang-orang yang diduga disangka terlibat, orang-orang yang DPO, yang sekarang sudah ada Peggy. Kemudian yang kedua adalah urgensinya untuk membuat keadilan bagi para pelaku yang sekarang sudah menjadi terpidana. Kembalikan mekanisme untuk urusan itu. Ada dua mekanisme yang bisa ditempuh. Bagi orang yang terpidana, yang sekarang mendapatkan ketidakadilan misalnya, dapat mengajukan upaya peninjauan kembali. Tidak perlu kemudian menanti adanya novum. Lihat saja adanya putusan yang saling bertentangan antara satu dengan yang lain, atau adanya kekeliruan hakim dalam mengambil sebuah putusan. Setidaknya opsional 3 pertimbangan tadi itu. Kemudian yang kedua, kalau pihak Peggy penetapan tersangka ini adalah tidak sah secara prosedural, tidak mencukupi alat bukti secara kualitatif maupun kuantitatif, ajukan kepada pra peradilan. Jadi kembalikan mekanismenya ini pada proses hukum yang sebenarnya. Dan pada akhirnya harapan kita bahwa ini kan kembali kepada penyidik ya, supaya bekerja secara profesional, secara progresif ya, secara cermat, secara lengkap, sehingga ini tidak menimbulkan polemik, membuka misteri-misteri yang ada pada waktu itu, dan tidak menimbulkan misteri-misteri baru. Misalnya misteri baru yang muncul adalah mengapa yang bersangkutan mencabut, mengapa kemudian ada kesaksian-kesaksian yang menyatakan bahwa pada waktu itu Peggy di Bandung, tidak ada di Cirebon, yang berarti tidak terlibat sama sekali dalam pembunuhan itu. Kan ada dua hal yang kontradiksi, keterangan para saksi kubunya Peggy dengan keyakinan dari penyidik, maka disitulah yang perlu diuji. Gitu. Baik Prof, kita juga akan lihat dulu Prof bagaimana pernyataan yang kemudian diungkapkan oleh kuasa hukum dari Liga Akbar ini. Pertanyaan untuk Liga hari ini tadi mengulas BAP yang terdahulu, BAP yang waktu 2016 yang sudah dikonfirmasi oleh Liga dan sudah terklarifikasi oleh Liga. Ada beberapa poin yang oleh Liga sendiri dicabut, namun memang akan dilakukan pendalaman lagi oleh teman-teman kepolisian karena Liga sendiri harus membuktikan ada saksi-saksi lain yang harus dihadirkan pada saat nanti diperiksa berikutnya. Bang, isinya apa Bang yang dicabut? Berkaitan dengan peristiwa kejadian di SB 11 itu sih. Ya itu tadi pemirsa pernyataan yang disampaikan oleh kuasa hukum dari Liga Akbar. Prof, ini kan saksinya kemudian menjadi semakin banyak. Kesaksiannya pun bermacam-macam. Ada yang kemudian membela pelaku, ada kemudian juga memberikan keterangan lain. Apakah keterangan saksi yang bermacam-macam ini nanti juga sudah cukup bisa meyakinkan hakim untuk membangun konstruksi masalah yang ada? Potensi penanganan masalah ini seperti apa nanti di persidangan, Prof? Tentunya perjalanan ke persidangan masih cukup jauh ya, karena sekarang masih tahap penyidikan dan nanti akan dilimpahkan ke jaksa apakah P19 terus kemudian P21. Artinya apa? Bahwa melihat ya
belum adanya kesesuaian antara saksi satu dengan saksi yang lain, belum ada kesesuaian antara saksi dengan alat bukti yang lain, saya kira belum mampu membangun sebuah kebenaran material. Dan ini menjadi tantangan bagi penyidik untuk segera memproses, menghadirkan proses-proses hukum yang betul-betul didukung dengan alat bukti yang lain. Jangan hanya bersandar kepada saksi dengan alat bukti yang lain. Kan sudah muncul perkembangan adanya CCTV. Bagaimana CCTV bisa diolah, bagaimana menjadi petunjuk dan alat bukti yang lain. Jadi kalau sekarang ini harapan kepada penyidik selaku ujung tombak proses penegakan hukum ini bekerja untuk bisa memilah dan memilih saksi-saksi yang betul-betul berkualitas dalam konteks alat bukti tadi itu dan didukung dengan alat bukti yang lain. Kalau perlu hadirkan ahli-ahli yang bisa merekonstruksi fakta, bisa menilai CCTV atau kemudian petunjuk-petunjuk yang lain. Oke, masih harus bersabar, masih cukup panjang perjalanan kasus ini. Terima kasih Prof. Suparji malam hari ini sudah bergabung bersama kami dan memberikan penjelasan tentunya untuk pemirsa juga di rumah.